warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar kalkulus lagi. Kita akan membahas tentang deret Taylor ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas polinomial Taylor atau suku banyak Taylor, kita sekarang ke deret Taylor. Jadi nanti deret Taylor ini serangkaian juga dengan deret Maclaurin. Kalau sebelumnya di polinomial Taylor maupun Maclaurin itu merupakan suku banyak yang suku-sukunya hanya sampai suku ke n. Sedangkan untuk deret ini nanti setelah sampai suku ke n nanti masih berlanjut sampai n plus 1, suku ke n plus 2 dan seterusnya sampai hingga. Nah, formatnya sama atau fungsinya ini untuk deret Taylor, fx sama dengan fa plus f aksen a kali x min a. Ini seharusnya sebenarnya per 1 faktorial ya, tapi kan 1 tetap. Kemudian turunan kedua dari a dibagi 2 faktorial kali x min a pangkat 2 dan seterusnya sampai hingga. Nah, ini untuk deret Taylor. Kemudian kalau a-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan deret Maclaurin ya. Jadi untuk a sama dengan 0 ini menjadi f0, kemudian f aksen 0, kemudian ini hanya x saja pangkat 1. Nah, ini seterusnya sampai turunan ke n dari x sama dengan 0 dibagi n faktorial kali x pangkat n dan seterusnya sampai hingga. Oke, kita lihat contoh yang nomor 1, 93.1 ln x. Ekspansikan ln x dalam deret Taylor untuk x sama dengan 1 ya. Minimal berapa ini? 4 derajat ya, atau 4 kali penurunan nanti, 4 order ya, 4 tingkat. Oke, yang pertama fx sama dengan ln x, maka f1 nya ya kita ganti x nya dengan 1. Ln 1 itu adalah 0. Kemudian untuk berikutnya turunan pertama dari ln x adalah 1/x. Artinya turunan pertama yang sama dengan 1/x ini kalau x nya ganti 1 sama dengan 1. Turunan keduanya min 1/x kuadrat, sehingga f double aksen 1 sama dengan min 1 dan seterusnya sampai dengan turunan keempat. Ini f turunan keempat dari 1, f pangkat 4 ya. Dari 1 ini sama dengan min 6. Karena ini nanti akan membentuk pola faktorial ya, membentuk pola faktorial. Jadi nanti fx nya akan menjadi x min 1 dikurangi x min 1 kuadrat per 2 dikurangi ditambah ya, ini plus minus karena ini juga berpola, ini positif, ini negatif, ulang, ini negatif, yang sana positif ya, turunan ketiga. Jadi turunan ke genapnya itu selalu negatif. Ini kedua negatif nilainya ya, nilainya juga min 6 ya, turunan keempat. Nanti turunan kelimanya positif ya. Bentuknya seperti ini, ln x nya. Kemudian kalau e pangkat x, kalau x pangkat x ini nanti kalau diturunkan e pangkat x, karena diturunkan tetap sama dengan e pangkat x, maka turunan keberapa pun juga sama dengan e pangkat x ya, untuk x1 sampai seterusnya. Sehingga deret Maclaurin-nya menjadi dari e pangkat x adalah 1 plus 1 kali x pangkat 1 ya, ini jadi plus x saja, kemudian plus x kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya sampai x pangkat n per n faktorial. Nah, ini sama dengan
E pangkat X ya. Jadi kalau kita mau mencari pendekatan nilai dari E pangkat X, ya tinggal X nya ganti 1, X nya ganti 1 kan E pangkat 1. E pangkat 1 sama dengan E itu sendiri, berarti nanti 1 tambah 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per ini 6 ya, per 6 dan seterusnya, tambah 1 per 24 nanti 4 faktorial dan seterusnya sampai hingga itu nanti hasilnya 2, sekian. Semakin banyak derajat atau termnya atau sukunya untuk mendekati, nanti nilainya semakin dekat dengan nilai E sesungguhnya. Contoh berikutnya 1 per 1 min X. 1 per 1 min X kalau kita jadikan deret Maclaurin, Fx sama dengan 1 per 1 min X, ya seperti biasa kita turunkan untuk pertama kalinya ini menjadi 1 min X pangkat min 2. Nanti silahkan turunkan sendiri. Berikutnya diturunkan lagi jadi 2. Ini 2 kali 1 min X pangkat min 3. Ini selalu positif ya, karena ini pangkatnya sudah negatif. Dari pertama ini pangkatnya sudah negatif, turunkan dikalikan dengan koefisien dari min X yaitu min 1, nanti selalu positif dan seterusnya ya. Ini turunan ketiganya 6 kali 1 min X pangkat min 4 dan seterusnya sampai 5 dan seterusnya ya. Nah, untuk X nya sama dengan 0, maka kalau ini X nya sama dengan 0, maka nilainya adalah ini menjadi 1 ya, pangkat berapapun nanti akan menjadi nilai faktorialnya ya, 0 faktorial, kemudian 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial yaitu 6, 4 faktorial dan seterusnya. Hingga nanti kalau dibagi dengan faktorialnya akan menjadi 1 kali 1 ini. Nah, ini tadi yang 2 faktorial ini kalikan 2 kan harus dibagi 2 faktorial juga. Kemudian kalikan 6 di sini. Kalikan dibagi 3 faktorial juga yaitu 6. Nanti hilang ya, ini coret hilang. Jadi nilai-nilai ini yang di depan ini adalah nilai F aksennya ya, F aksennya. Kalau yang 4 ini berarti F aksen 3 ya. 4 maaf, 4. F aksen 4 untuk X nya sama dengan 0. Nah, nanti nilai-nilai ini sama dengan 1 per 1 min X. Kemudian kalau kita ekspansikan lagi atau kita sederhanakan, ini menjadi 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya sampai hingga. Nah, ini ternyata membentuk pola sigma atau jumlahan dari X sama dengan 0 sampai hingga untuk X pangkat N. Kalau kita perhatikan X nya sama dengan 0, N nya sama dengan 0, maka ini jadi 1. Kemudian X nya sama, N nya ya, N nya sama dengan 0, ini menjadi 1. Kemudian kalau N nya sama dengan 1, maka akan menjadi 1 juga. Kemudian N nya sama dengan 2 menjadi X pangkat 2. Ini seharusnya N ya, dari N sama dengan 1, N sama dengan 0, ini bukan X ya. Kalau kita ambil N nya sama dengan 4, nanti ini jadi bukan X ya, N nya sama dengan 4 jadi X pangkat 4. Nah, ini berlaku untuk X nya antara negatif 1 sampai dengan positif 1 ya, tapi tidak pakai sama dengan. Oke. Kemudian untuk aplikasinya ini sebenarnya deret Taylor ini merupakan polinomial Taylor. Ini sampai pangkat n saja
ditambah dengan Rn. Rn ini adalah sisa atau errornya ya, errornya. Jadi kalau pendekatannya menggunakan sampai derajat ke n, maka yang seharusnya sampai tahingga, maka sisanya ini yaitu Rn mulai dari n plus 1 sampai tahingga, ini merupakan sisanya atau errornya ya, karena kita tidak mungkin menghitung secara manual untuk nilai sampai n sama dengan tahingga. Oke, Rn ini, nah ini sama dengan turunan ke n plus 1. Nah ini tadi dari mulai turunan ke n plus 1 ya, dari C kalikan X min A pangkat N min 1 N plus 1 per N plus 1 faktorial. Ini C nya berada di antara A sampai X ya, jelas. Nah di sini dikatakan kalau Rn nya ini mendekati 0 pada saat N nya mendekati tahingga, maka deret Taylor ini konvergen ya, konvergen atau menuju satu titik tertentu atau satu nilai tertentu ya. Jadi kalau sisanya kok semakin mengecil, errornya yaitu mendekati 0 Rn nya, pada saat n nya sampai berada di tahingga, maka dia artinya konvergen atau mendekati nilai tertentu. Nih, kemudian kita lihat contoh untuk E pangkat X, evaluate remainder ya. Jadi sisanya setelah suku ke N dari deret Maclaurin untuk E pangkat X pada contoh sebelumnya ini. Pada contoh sebelumnya ini E pangkat X sampai pangkat N ini, yaitu polinomial ya, polinomial ke n ditambah dengan Rn nya. Nah, Rn nya itu apa? Rn nya berarti nanti E pangkat C, jelas, kemudian kali X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Dari mana E pangkat C? Ya ini kan tadi rumus apa? Nah ini nih, kalikan ini ya, F dari C ya, turunan kesekian dari C, kemudian turunan ke berapapun untuk E pangkat X itu kan tetap E pangkat X ya. Jadi untuk nilainya X sama dengan C menjadi E pangkat C dikali X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Ini C nya antara 0 sampai X, jelas. Nah, nilai terbesar dari ini akan ada pada saat C-nya sama dengan mutlak dari X. Ya, kalau C-nya sama dengan mutlak dari X, baik plus atau minus ya. Tapi kita ambil nilai mutlaknya ya untuk X, nilai C-nya itu, maka nilai terbesarnya juga ini mutlak dari Rn ini pasti akan selalu kurang dari atau sama dengan, nah ini X nya diganti dengan mutlak X, ini diganti dengan mutlak X. Nah ini kemudian ini juga diganti dengan mutlak X per N faktorial. Nah kalau kita lihat limitnya untuk N nya sama dengan tahingga, N sama dengan tahingga, ini kalau dilihat limit untuk N mendekati tahingga, maka dia akan mendekati ke 0 ya. Limit dari sekian ini akan mendekati 0 untuk N mendekati tahingga. Maka deret Maclaurin ataupun deret Taylor ya, untuk E pangkat X ini konvergen untuk semua nilai X, berapapun nilai X nya. Jadi E pangkat X ini konvergen. Nilainya berapa? Ya pasti ada nilainya mendekati ke suatu nilai tertentu. Kalau nilai
perhitungan secara eksaknya dengan komputer jelas itu yang nilai 2, sekian. Oke, itu untuk penjelasan tentang deret Taylor maupun deret Maclaurin beserta dengan errornya atau remindernya ya. Nanti silahkan bisa mempelajari lagi ini untuk aproksimasi errornya. Prinsipnya sama dengan yang materi-materi yang disampaikan. Oke, itu saja materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.